Halo, kita belajar lagi dalam program REFD, Real English for Daily Interaction. Oke, kita masih dalam kelas English Grammar. Kita akan membahas tentang adverbs pada hari ini. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan hari ini, silakan di-subscribe dulu dan silakan di-share. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman kita yang lain yang belajar bahasa Inggris. Oke, kita mulai saja. Adverb dalam eh, struktur kalimat bahasa Inggris, dia berfungsi sebagai keterangan penjelas, ya, adverb, keterangan penjelas. Dan dia digunakan untuk menjelaskan banyak aspek, misalnya menjelaskan kata kerja, menjelaskan kata sifat, atau menjelaskan keterangan yang lain atau adverb yang lain, dan mungkin juga dia digunakan untuk menjelaskan seluruh ide kalimat. Ya, kita lihat nanti contoh-contohnya dan penjelasannya secara detail. Di sini misalnya ada contoh kalimat "You are killing me softly". Jadi softly di sini menunjukkan adverb yang menjelaskan kata kerja killing. Kamu membunuhku dengan lembut. Cara membunuhnya, nah itu yang kita sebut sebagai adverb. Ini adverb yang menjelaskan kata kerja. Atau mungkin dia menjelaskan kata sifat. The boy is tall, kemudian ada adverb penjelas very tall. Jadi very di sini sebagai adverb untuk memperkuat atau menjelaskan kata sifat tall. Atau eh, contoh yang lain, the singer sings very beautifully. Nah, di sini ada adverb very, kemudian ada adverb beautifully. Nah, di sini very menjelaskan adverb beautifully. Jadi ada adverb menjelaskan adverb, dan yang terakhir ada adverb yang berfungsi menjelaskan seluruh ide kalimat. Unfortunately, Barcelona FC lost to Real Madrid in the final match. Unfortunately, ini adverb yang menjelaskan seluruh ide kalimat. Oke, kita akan lihat secara detail satu persatu. Oke, yang pertama, ini yang paling umum mungkin adverb yang digunakan untuk menjelaskan kata kerja. Artinya, dia akan menjelaskan cara atau bagaimana satu aktivitas itu dilakukan. Maka sering disebut sebagai adverb of manner. Manner itu maksudnya caranya. Jadi misalnya kita lihat di sini, we study diligently. Di sini diligently ada akhiran li, ini menunjukkan dia salah satu bentuk adverb. Ini menjelaskan kata kerja study, cara belajarnya gimana, gitu ya. Contoh yang lain, Jack speaks softly. Speaks softly. Jadi softly dengan lembut ini menjelaskan cara speaks, cara Jack speaks. Jadi jelas adverb menjelaskan verb. Atau contoh yang terakhir, the cat waits impatiently. Kucing itu menunggu dengan tidak sabar. Cara menunggunya itu tidak sabar. Jadi impatiently itu menjelaskan cara menunggunya si kucing. Oke, ini bentuk adverb yang digunakan untuk menjelaskan verb. Kemudian adverb juga bisa berfungsi sebagai keterangan waktu, disebut adverb of time. Jadi dia menjelaskan kapan pekerjaan. Ingat adverb itu selalu berhubungan dengan pekerjaan ya. Di sini adverb of time itu dia menunjukkan waktu satu pekerjaan dilakukan. Misalnya we study every day. Every day ini menjelaskan waktu aktivitas studinya. The class starts early. Early, kelas mulai lebih awal. Early di sini menunjukkan waktu aktivitas starts-nya. We did the test yesterday. Ya, yesterday ini menunjukkan aktivitas did. Jadi menunjukkan waktu kapan pekerjaan dilakukan. Yang kedua, bisa menunjukkan tempat di mana pekerjaan dilakukan. Misalnya, we study here. Here ini menunjukkan tempat dari pekerjaan study itu. Atau she puts the book there. There ini keterangan tempat atau adverb of place menunjukkan aktivitas tentang yang berhubungan dengan kata kerja puts, meletakkan. Atau contoh yang ini, Lisa studies overseas. Lisa belajar di luar negeri. Keterangan tempat overseas ini menunjukkan tempat atau place di mana studies dilakukan.
Baik, yang selanjutnya adalah adverb of frequency atau sering menjawab untuk pertanyaan how often, seberapa sering. Jadi dia menjelaskan frekuensi dari satu aktivitas, seberapa sering satu adverb, satu verb atau satu pekerjaan dilakukan. Misalnya, he always study, we always study. Jadi kita lihat di sini ada kata kerja study dan seberapa sering studinya itu diterangkan oleh always. Adverbnya always dijelaskan oleh menjelaskan kata kerja study. Atau I often swim, ya, saya berenang. Tapi seberapa sering, nah itu dijelaskan adverb frekuensi. Often, often, saya sering berenang. Often di sini sebagai adverb. Atau contoh yang lain, Lisa snores. Lisa ngorok tidurnya gitu ya. Snores itu ngorok waktu tidur. Nah, seberapa sering itu disebutkan, diterangkan dengan adverb sometimes. Lisa sometimes snores. Jadi ini disebut adverb of frequency yang menyebutkan atau menjelaskan seberapa sering satu pekerjaan dilakukan. Kemudian adverb bisa juga digunakan untuk menjelaskan kata sifat, ya. Jadi mempertegas keterangan dan sifat. Kalau sifat kita sudah bahas bahwa adjektif itu menjelaskan satu benda gitu ya. Misalnya begini, the test is difficult. Di sini kita lihat kata sifat difficult itu menjelaskan kata benda test ya. Nah, untuk kita bisa tambahkan sulitnya seperti apa, itu bisa kita tambahkan dengan adverb. Jadi the test is extremely difficult. Tes itu sulit. Sulitnya gimana? Sulitnya banget gitu ya, extremely. Nah, di sini extremely itu menjelaskan atau mempertegas kata sifat difficult. Contoh yang lain, the woman is pretty. Pretty di sini menjelaskan kata benda the woman. Pretty menjelaskan kata benda the woman. Wanita itu cantik misalnya gitu ya. Cantiknya seberapa sih? Quite, cukup gitu ya, nggak banget. Jadi the woman is quite pretty, cukup cantik. Nah, quite di sini adalah adverb yang menjelaskan pretty. Contoh yang lain, the woman is correct, perempuan benar. Di sini bisa kita tambahkan always correct. Jadi ada adverb frekuensi yang memperkuat wanita selalu benar. Jadi always di sini adalah adverb tadi, tapi dia fungsinya untuk menjelaskan kata sifat always correct. Kemudian adverb juga bisa menjelaskan adverb yang lain, ya, mempertegas satu keterangan. Misalnya, she speaks too loudly. Pada dasarnya adverbnya she speaks loudly. She speaks loudly, dia bicara keras. Kerasnya seperti apa? Diperkuat. Too loudly, sangat keras. Gitu ya. Jadi to adalah adverb yang menjelaskan atau mempertegas adverb yang lain yaitu loudly. Contoh yang lain kita lihat, he finished the test remarkably quickly. Dia menyelesaikan tesnya cepat. Finish quickly. Ya, jadi finish dijelaskan oleh adverb quickly. Cepatnya seperti apa? Dijelaskan lagi oleh adverb remarkably quickly. Jadi remarkably menjelaskan atau mempertegas adverb yang lain quickly. Contoh yang lain, Lisa works slowly. Lisa works slowly. Lisa kerja slow gitu ya, santai, lambat. Lambatnya segimana? Lambat banget, extremely slowly. Nah, ini contoh adverb yang menjelaskan adverb yang lain. Dan dia bisa lebih dari dua tentunya. Kemudian adverb bisa menjelaskan seluruh ide kalimat, jadi bukan aspek tertentu saja, bukan hanya adverbnya, bukan hanya waktunya, tapi keseluruhannya. Dan ini nggak banyak yang digunakan hanya generally, fortunately, atau unfortunately, accordingly, dan interestingly. Ya, kita lihat contohnya, fortunately we arrive on time. Jadi, untungnya kita sampai tepat waktu. Fortunately, ini menjelaskan seluruh ide. We arrive on time, bukan hanya arrive saja. Contoh yang lain, interestingly, everyone loves this song, ya, bukan this song. Kemudian, generally, the people live happily.
Jadi generally menjelaskan seluruh. Baik, sekarang kita lihat catatan-catatan untuk penggunaan adverb. Yang pertama, tadi adverb itu umumnya digunakan untuk menjelaskan atau memberi informasi tentang atau terkait satu kata kerja, ya. Terkait satu kata kerja. Kerjanya gimana? Work slowly, speak softly, dan seterusnya. Jadi, kata kerja diterangkan oleh adverb. Tapi, jenis kata kerja linking verb, ya, kata kerja linking verb yang berfungsi, dia akan membuat fungsi komplement dalam kalimat. Ini dia tidak dijelaskan adverb, tapi dia dijelaskan adjective. Contoh linking verb, ini misalnya to be, is, am, are, was, were, been, atau feel, taste, look, seem, dan lain-lain yang masuk ke dalam contoh, dalam kelompok linking verb. Ini tidak diikuti adverb, tetapi diikuti adjective. Contohnya begini, I feel happily, misalnya. Feel di sini kata kerja, ya, tapi dia bentuknya adalah kata kerja linking verb. Maka walaupun dia verb, dia tidak bisa diikuti happily, ya. Jadi kata kerja linking verb diikuti adjective. Jadi bukan I feel happily, tapi I feel happy. Contoh yang kedua, the food tastes deliciously. Taste, makanan itu terasa deliciously. Taste di sini salah satu contoh dari bentuk linking verb, jadi dia tidak bisa diikuti li atau adverb. Dia harusnya diikuti adjective. Food tastes delicious. My darling, you look wonderful tonight. Jadi lagu ya. Oh my darling, you look wonderful tonight. Wonderful, jadi bukan wonderfully. Look wonderful. Ya. Jadi ini penting untuk kita ketahui, linking verb to be dan beberapa contoh linking verb itu tidak diikuti adverb. Sedangkan kata kerja yang lain itu diikuti adverb. Kemudian kita lihat juga tadi ada proses perubahan dari adjektif menjadi adverb dengan penambahan li. Adjektif ditambah li jadinya adverb. Beautiful tambah li, beautifully. Happy, happily. Friendly, friendlyly. Oh, ada dua li-nya. Ya, karena friendly, walaupun akhirannya li, ada beberapa adjektif yang akhirannya li, tapi dia adjektif. Sehingga untuk jadi adverb, hukumnya kalau belakangnya y, dia luluh jadi i. Happy, happily. Maka friendly, friendlyly. Ya, adjektif ditambah li menjadi adverb. Kalau adjektif itu menjelaskan kata benda, she is a beautiful dancer. Beautiful, akhirannya full, ini jelas kata sifat, dia menjelaskan benda, dancer, atau she. Tapi kalau beautifully ini adverb, dia menjelaskan kata kerja. Beautifully dance. She beautifully dance. I am happy after graduation. I am happy, happy menjelaskan subjek I, benda, atau pronoun di sini. Kemudian ada happily. Kalau happily pakai li berarti adverb, berarti dia menjelaskan kata kerja. I happily celebrated. He's a cool man. Cool menjelaskan kata benda. Cool man. He acts coolly atau he coolly acts. Ya. Kalau menjelaskan kata kerja acting, kita gunakan adverb coolly. Jadi adjektif ditambah li, dia menjadi adverb. Tentunya dengan fungsi yang bisa kita bedakan mana adjektif, mana adverb. Tapi tidak semua adjektif bisa dijadikan adverb dengan menambahkan li. Misalnya, tadi kita tahu happy, happily, kind, kindly, lazy, lazily, dan seterusnya. Kecuali yang ini. Good itu bukan goodly. Ya, baik, untuk mengatakan dengan baik itu bukan goodly, tapi well. Hard bukan hardly, tapi hard saja, nggak pakai li. Fast bukan fastly, tapi fast saja. Late juga bukan lately, tapi late saja. Dan high bukan highly, cukup high saja. Nah, ini ada pengecualian-pengecualian. Kita coba lihat dalam kalimat, he's a good player, he plays well. Good player, pemain yang baik, dia bermain dengan baik, plays well. Ya. Hard worker,
Hard worker works hard. Jadi bukan works hardly. My bus was late, I come late. Oke, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita juga mendengar ada kata-kata lately, hardly, highly digunakan dalam kalimat dengan benar. Bisa, tapi lately, hardly, dan highly ini berfungsi sebagai adverb, ya, dan berbeda makna dari kata dasarnya late, hard, dan high tadi. Jadi kalau ada kalimat Madonna has a show in Manggala lately, kalau late itu artinya telat, kalau lately ini artinya baru saja. Artinya lately di sini adalah adverb of time, keterangan waktu. Madonna has a show baru-baru ini gitu ya. Jadi lately ini beda dengan late. Ya, dia memang bisa digunakan sebagai lately, tapi fungsinya sebagai keterangan waktu, adverb of time. Atau hardly, hardly dalam bahasa Inggris itu artinya hampir nol, hampir nggak ada. Jadi kalau ada kalimat I hardly have time to play around, I hardly have time, ini berarti hampir nggak ada waktu. Caranya ya, adverb of manner. Saya hampir nggak ada waktu untuk bermain-main. I hardly have time to play around. Jadi beda banget antara hard dengan hardly, gitu ya. Kemudian highly juga, highly ini maksudnya menunjukkan manner juga, cara. My boss appreciate my job. Bos saya menghargai pekerjaan saya. Menghargainya seperti apa? Sangat tinggi. Jadi my boss very high dengan cara yang sangat tinggi. My boss highly appreciates my job. Jadi di sini lately, hardly, highly bisa juga digunakan sebagai adverb, tapi berbeda makna dengan bentukan dasarnya pada kata sifatnya. Late, hard, dan high. Oke, kita lihat contoh soal di sini. Ada all guests in the party look bla bla bla. Di sini pilihannya ada arrogance, arrogant, arrogantly. Ya, kita analisa kalimatnya, subjeknya all the guests in the party, kemudian ada kata kerja look. Oke. Nah, berarti yang kita cari adalah complement. Kenapa complement? Karena look adalah linking verb. Linking verb itu perlu complement, dan complement di sini bentuknya adjektif. Berarti tinggal kita mencari mana yang bentuknya adjektif. Arrogance, akhiran ance di sini, atau ence itu menunjukkan dia kata benda, artinya keangkuhan. Sedangkan, berarti dia salah. Sedangkan arrogantly yang kita pelajari hari ini dia berakhiran li. Kalau akhirannya li itu menunjukkan cara. Berarti dia adalah adverb. Sedangkan yang kita cari adalah adjektif. Kalau gitu yang kita lihat adalah akhiran n di sini, ant atau ent itu biasanya dia menunjukkan bentuk kata sifat, dan ini jadi jawaban yang benar. Oke, kita lihat contoh yang lain. The teacher checks the homework, careful, carefulness, carefully. Di sini kita lihat subjek, teacher, kata kerjanya check, objeknya homework. Kemudian yang hilang adalah bagaimana cara si guru ini mengecek gitu ya. Jadi yang kita cari adalah adverb karena sudah lengkap, check the homework. Cara mengeceknya gimana? Kalau cara mengecek, cara itu adalah manner, yang kita cari adverb. Jadi sederhana, kalau full itu kata sifat, kalau ness itu kehati-hatian berarti kata benda. Jadi kalau yang seperti ini sederhananya kita cari yang akhiran li, kira-kira gitu ya. Jadi carefully itu menjelaskan kata kerja check. The manager speaks bla 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 to his staff. Di sini kita juga lihat subjek, kata kerja, ada objeknya to his staff. Jadi yang kita perlu tahu di sini adalah cara bicaranya gimana, gitu ya. Yang kita cari adalah cara. Berarti ini juga tentang adverb. Ya, kita bisa lihat di sini angry adalah kata sifat, adjektif berarti salah. Anger itu kemarahan, berarti dia kata benda. Dan yang jelas untuk menjelaskan cara bicara adalah angrily, adverb. Jadi di sini kalimat yang benar adalah angrily.
Oke, itu yang bisa kita bahas tentang adverb dalam kalimat. Ini adalah pembahasan dasar. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pada pembahasan yang lebih dalam di lain waktu. Thank you for learning with me. Goodbye.